Pernah kebayang nggak sih ada dunia di mana gembok tak kasat mata ngelindungin rahasia-rahasia paling berharga di internet? Tembok pertahanan ini dibangun dari rumus matematika rumit yang diklaim bisa nahan serangan seganas apapun. Tapi, di penelusuran kita kali ini, kita bakal bongkar realita yang cukup bikin merinding. Kita bakal ngikutin perjalanan seorang hacker dan ngeliat langsung gimana mereka itu sebenarnya nggak repot-repot ngehancurin gembok matematiknya. Justru, mereka menyelinap lewat celah-celah kecil dari sistem yang rapuh dan bahkan bisa kabur dari penjara digital yang kelihatannya mustahil buat ditembus. Nah, ini pertanyaan yang sering banget jadi fondasi rasa aman kita sehari-hari. Apakah enkripsi itu benar-benar ngejamin data kamu 100% aman? Jujur aja, kita pasti sering rasa tenang pas ngelihat ada icon gembok kecil di ujung browser kan? Tapi, mari kita hancurin sedikit ilusi keamanan absolut itu. Keamanan tuh bukan cuma soal seberapa canggih algoritma yang dipakai, tapi seberapa sempurna algoritma itu diterapkan di dunia nyata. Satu aja salah setting, dan boom, seluruh sistem bisa runtuh berantakan. Oke, mari kita mulai masuk ke bagian pertama. Realita keamanan kriptografi. Gini ya, di dunia nyata, hacker tuh jarang banget buang-buang waktu nyoba mecahin rumus matematika inti dari protokol kayak AS atau TLS. Terlalu ribet. Mereka lebih milih ngincer hal-hal sepele, kayak cacat di implementasinya. Biar lebih paham, kita bahas dasarnya dulu. Ada dua kategori utama enkripsi nih, stream ciphers dan block ciphers. Stream ciphers itu kerjanya cepet banget, mengenkripsi data bit demi bit, ngalir aja kayak air. Sedangkan block ciphers, sesuai namanya, dia mecah data jadi blok-blok ukuran tetap, misalnya 8 atau 16 byte. Baru deh setiap blok itu dienkripsi. Paham bedanya kan? Ini tuh ibarat senjata pertama buat seorang analis keamanan. Sekarang coba perhatiin gimana block ciphers ini diterapin. Mode yang paling basic tuh namanya ECB atau Electronic Codebook. Kelemahan fatal dari ECB ini, dia bakal ngubah blok data yang persis sama jadi blok acak yang sama persis juga. Analogi klasiknya gini, bayangin kamu punya gambar logo yang dienkripsi pakai ECB. Karena warna piksel yang sama diubah jadi kode yang sama persis, kamu ujung-ujungnya masih bisa ngeliat siluet logonya dengan super jelas. Lah, percuma dong dienkripsi. Makanya, sebagai solusinya ada mode CBC atau Cipher Block Chaining. Di mode ini, setiap blok bakal dicampur atau di-XOR sama blok sebelumnya, jadi polanya benar-benar ketutup rapat. Lanjut ke bab 2, kita mulai beraksi nih, mengeksploitasi celah enkripsi. Disinilah serunya. Kita nggak cuma ngamatin gemboknya lagi, tapi nyoba buat ngebongkarnya. Ada satu aturan emas yang benar-benar absolut di sini. Hukum dari stream ciphers. Nggak boleh pakai kunci yang sama 2 kali. Titik. Karena stream ciphers ini ngegabungin data kamu sama aliran kunci acak, kuncinya tuh dipecah jadi 2, satu rahasia utama, dan satu lagi nilai acak per paket data yang kita sebut initialization factor atau IV. Kalau IV ini sampai dipakai ulang dengan rahasia yang sama, wah itu bakal jadi bencana keamanan yang super fatal. Bayangin deh skenarionya gini, ada hacker lagi nyadap jaringan, terus mereka nangkep 2 paket data yang kebetulan pakai IV yang sama. Mereka pasti langsung sorak-sorai. Kenapa? Karena kalau mereka tahu isi teks asli dari salah satu paket itu, misalnya dari format bawaan aplikasinya, mereka tinggal jalan mundur aja. Mereka bisa ngekstrak kunci aliran rahasianya dan gunain itu buat ngebuka paket kedua yang tadinya nggak kebaca. Bayangin, seluruh sistem pesan terenkripsi bisa hancur lebur cuma gara-gara satu pengulangan kecil. Nah, ini ngasih kita satu insight penting tentang langkah krusial sebelum nyerang. Hacker harus mastiin dulu, ini data beneran dienkripsi atau cuma sekedar disamarkan alias di-obfuscate. Caranya gampang, cek aja tingkat entropinya. Data yang dienkripsi dengan benar itu entropinya tinggi, nyaris 8 bit per byte dan kelihatannya benar-benar acak kayak sampah digital. Tapi kalau pas dilihat ternyata masih ada pola yang berulang atau struktur tertentu, fix, itu mah bukan enkripsi. Itu paling cuma data yang dikompres atau disamarkan. Dan pastinya data kayak gini jauh lebih gampang buat dibongkar. Balik lagi ke block ciphers mode CBC yang sempat kita bahas. Ingat kan, konsep di mana setiap blok dicampur sama blok sebelumnya? Nah, peretas justru ngegunain fitur pengaman ini buat nyerang lewat teknik yang namanya bit flipping. Misal nih, kamu login ke web dan punya cookie sesi terenkripsi yang bilang kalau kamu tuh user ID 100. Peretas tuh nggak butuh repot-repot nyari password admin loh. Mereka cuma perlu ngincar blok IV pertama, ngubah beberapa bit tertentu secara presisi, dan ngebiarin sistem nerjemahin ulang kodenya. Tiba-tiba, sistem ngebaca sesi itu sebagai user ID 0. Selamat, si hacker sekarang dapat akses level administrator. Ada lagi contoh legendaris yang bikin heboh, namanya serangan PODLE. Ini tuh jenis serangan Oracle padding. Hacker bakal memposisikan diri di tengah lalu lintas HTTPS kamu dan maksa browser buat turun kasta,
pakai protokol SSL 3.0 yang jadul dan banyak celahnya. Habis itu, mereka ngakalin blok data yang terenkripsi dengan mindahin posisinya ke bagian paling akhir, lalu ngirim itu ke server. Server yang nggak curiga tanpa sengaja bertindak kayak Cenayang atau Oracle. Server bakal ngasih respons error kalau tebakan si hacker salah atau diam kalau benar. Lewat ribuan tebakan ya atau tidak yang super cepat ini, hacker bisa menguras data rahasia kamu perlahan-lahan, byte demi byte. Trik matematika lainnya yang nggak kalah gila adalah hashlength extension attack. Jadi gini, sistem itu sering ngevalidasi file dengan cara ngegabungin kata sandi rahasia sama nama file buat ngebikin semacam sidik jari digital atau hash. Celahnya di mana? Attacker ternyata bisa ngambil hash yang udah valid tadi dan secara matematis ngelanjutin perhitungannya buat nyelipin data-data berbahaya di buntut file. Efeknya, mereka berhasil memalsukan tanda tangan digital yang 100% valid, ngelewatin semua proses autentikasi tanpa perlu tahu sama sekali apa kata sandi rahasia servernya. Cerdik banget kan? Oke, kita masuk ke bab 3, menembus pembatasan desktop. Seringkali kejadian, penyerang itu udah berhasil masuk. Tapi begitu di dalam, mereka malah nemu diri mereka terjebak di semacam penjara digital. Lingkungan ini disebut restricted desktop. Kamu pasti pernah lihat kan mesin kios di bandara yang menu startnya nggak ada, klik kanannya dimatiin, dan akses ke command prompt dikunci mati. Semuanya disetel sedemikian rupa biar si pengguna cuma bisa ngebuka yang dibolehin aja. Tapi jangan salah, buat seorang hacker, ini seringkali cuma ilusi optik. Karena di balik layar yang dibatasin itu, sistem operasi Windows yang seutuhnya tuh sebenarnya masih nyala dan berjalan normal. Jadi kuncinya gini, si penyerang tuh nggak perlu capek-capek ngancurin dinding penjara digital itu. Mereka cukup nyari jendela yang lupa dikunci. Gimana caranya? Mereka tinggal buka aplikasi apapun yang diizinkan di situ. Entah itu browser, MS Paint, atau bahkan cuma notepad. Terus mereka klik menu File Open atau menu bantuan. Nah, jendela kecil yang muncul itu sebenarnya adalah fitur File Explorer Mini. Dari kotak dialog sederhana itulah, mereka bisa menavigasi masuk diam-diam ke folder sistem 32, nyari file sakti kayak cmd.exe atau PowerShell, terus langsung dijalanin. Dalam hitungan detik, ilusi pembatasan itu runtuh total. Dan sekarang kita tiba di bab pamungkas, taktik pasca eksploitasi. Begitu hacker berhasil lepas dari lingkungan yang dibatasi tadi, layar pertempurannya sesungguhnya baru aja terbuka. Menjelajahi jaringan setelah eksploitasi awal itu rasanya persis kayak main game strategi, di mana kamu pelan-pelan harus buka Fog of War. Daftar tugas mereka simple tapi mematikan. Pertama, perluas area kekuasaan dengan cara nanam backdoor biar bisa balik lagi kapan aja. Kedua, naikin hak akses sampai mentok jadi administrator atau sistem. Ketiga, mulai gerak ke samping, serang komputer-komputer lain di jaringan yang sama. Dan yang terakhir, sekaligus tujuan utamanya, kuras semua password dan data berharga. Nah, gimana caranya mereka ngelakuin semua itu? Dulu, kamu mungkin sering dengar nama Metasploit, semacam toolkit legendaris yang lengkap banget buat ngeretas. Tapi zaman sekarang, hacker modern lebih suka main cantik. Mereka beralih pakai alat kayak PowerShell Empire. Kenapa? Karena Empire nggunain taktik yang keren banget, namanya Living Off the Land. Alih-alih bawa program jahat dari luar yang bakal gampang diteriakin sama antivirus, mereka pakai fitur PowerShell yang emang udah disediain sama Windows itu sendiri. Ini bikin aktivitas mereka tersamar sempurna. Kelihatan persis kayak admin IT yang lagi ngerjain tugas rutin, kamuflase yang benar-benar brilian. Ngomongin tahap pasca eksploitasi, nggak mungkin kita nggak nyebut alat pembobo brankas paling ditakutin sejagat, Mimikatz. Alat yang satu ini benar-benar mimpi buruk buat sistem keamanan. Mimikatz bisa ngubek-ngubek memori atau RAM dari komputer yang udah diretas dan narik password kamu dalam bentuk teks biasa yang bisa langsung dibaca, bukan sekedar versi yang disandingkan. Begitu password ini jatuh ke tangan attacker, ya udah, mereka ibarat megang kunci master istana. Mereka bisa dengan bebas melompat dari satu server ke server lain, menguasai seluruh jaringan Active Directory di perusahaan. Semua proses ini akhirnya ngebawa kita ke satu fakta lapangan yang lumayan bikin merinding di dunia cybersecurity. Apapun yang bisa dilakuin sama sistem operasi dan seorang administrator IT, bisa juga dilakuin sama peretas dari jarak jauh. Begitu mereka dapat kredensial dan hak akses tinggi, komputer itu bakal nurut 100% sama perintah si peretas. Bagi mesin tersebut, udah nggak ada lagi bedanya mana admin yang sah dan mana hacker yang lagi nyusup. Jadi, dari semua pembahasan kita barusan, coba deh pikirin baik-baik. Apakah gembok di sistem kamu sekarang ini benar-benar nahan penyerang di luar pagar? Atau jangan-jangan itu cuma sekedar ilusi yang tinggal nunggu waktu buat dilewatin? Ingat,
Keamanan cyber itu bukan kondisi yang statis. Ini tuh kayak main catur yang butuh strategi terus-menerus. Kalau kamu udah paham gimana cara hacker ngelihat celah di enkripsi kamu, dan gimana akal-akalan mereka pas lagi nyusup, itu udah jadi langkah awal yang luar biasa penting. Terus update pengetahuan kamu, rajin cek sistem, dan pastiin gembok digital kamu bukan cuma buat hiasan. Sampai ketemu di penelusuran seru kita selanjutnya.